4, Geografi 1, ingin menjelaskan apa itu intan dan marmer. Selamat menyaksikan! Intan adalah batuan permata murni yang terbuat dari karbon dengan struktur kristal kubik dan merupakan bentuk kasar dari berlian. Ciri utamanya adalah kekerasan yang luar biasa, membuatnya tidak mudah tergores dan sangat tahan lama. Intan memiliki berbagai warna meskipun bentuknya murni tidak berwarna. Selain sebagai perhiasan, intan juga digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti alat potong dan gerindra. Marmer adalah batuan metamorf yang terbentuk dari batuan sedimen seperti batu kapur atau domit yang mengalami panas dan tekanan ekstrim di bawah kerak bumi. Proses ini menyebabkan rekristalisasi mineral karbonat yang menghasilkan batuan yang lebih padat, kuat, indah, dan pola urat yang unik. Marmer banyak digunakan untuk konstruksi dan dekorasi bangunan seperti lantai, dinding, tangga, serta furniture, dan monumen, serta patung, dan banyak barang-barang dekoratif lainnya. Oke, di sini akan saya menjelaskan proses terbentuknya benda-benda astronomi adalah perjalanan panjang yang telah berlangsung selama sekitar 13 miliar tahun. Dimulai dari unsur-unsur kimia dasar dan siklus pembentukan dan kematian dan kelahiran kembali bintang. Alam semesta, awal dan pembentukan unsur adalah awalnya semesta terdiri dari unsur-unsur kimia ringan. Unsur-unsur yang lebih berat seperti emas dan titanium tercipta dari ledakan supernova. Ledakan ini menyebarkan unsur-unsur yang baru, terbentuk ke seluruh alam semesta. Pembentukan bintang dan galaksi. Yang pertama, awan molekul. Bintang-bintang lahir di dalam awan gas dan debu yang sangat besar, yang dikenal sebagai awan molekul. Awan-awan ini yang berkisar antara 1000 sampai hingga 10 juta kali massa matahari, sangat dingin, menyebabkan gas menggumpal dan menjadi kantong-kantong dengan kepadatan tinggi. Yang kedua, perkembangan protobintang atau gravitasi menyebabkan gumpalan di dalam awan molekul runtuh, menyebabkan gesekan dan pemanasan. Proses ini memunculkan protobintang atau bayi bintang. Gugus bintang terbentuk dari kelompok bintang yang muncul dari awan molekul. Fusi nuklir. Yang ketiga, setelah jutaan tahun tekanan dan suhu yang sangat besar di inti bintang menyebabkan atom hidrogen menyatu menjadi helium menjadi fusi nuklir. Proses ini melepaskan energi, memanaskan bintang dan mencegah keruntuhan lebih lanjut akibat gravitasi. Yang keempat, pembentukan galaksi. Galaksi seperti Bima Sakti dimulai sebagai gumpalan kecil materi dengan kepadatan yang sedikit lebih tinggi daripada kosmis. Sebagian besar terbuat dari materi gelap. Gumpalan-gumpalan ini menarik lebih dari banyak materi gelap dan materi normal, yang akhirnya membentuk bintang-bintang pertama. Gumpalan-gumpalan ini bergabung untuk membentuk Bima Sakti sekitar 12 tahun miliar yang lalu. Pembentukan sistem keplanetan. Yang pertama, cakram planet. Planet berasal dari debu yang ada di sekitar bintang, yang mengandung unsur-unsur karbon dan besi yang penting untuk membentuk sistem keplanetan. Yang kedua, pembentukan planetesimal partikel debu bertabrakan dan menggumpal membentuk kerikil yang kemudian tumbuh menjadi batuan yang besar atau lebih besar. Gas membantu bahan padat ini menempel satu sama lain, menciptakan planetesimal blok bangunan planet. Yang ketiga, akselerasi planet. Seiring waktu, planetesimal yang mengorbit bintang membersihkan materi dari jalur mereka melalui gaya gravitasi yang bergabung untuk membentuk planet. Di daerah yang lebih dingin, pecahan es bercampur dengan debu yang untuk membentuk inti planet raksasa, yang menarik molekul gas untuk menjadi raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus. Di daerah yang lebih hangat, planet berbatu seperti Bumi dan Mars terbentuk. Terima kasih.
Intan memiliki proses eksploitasi. Yang pertama, ada proses eksplorasi, yaitu mencari lokasi tambang, di mana para penambang mencari pipa camberlite dan lamporite, yaitu di batuan vulkanik tempat di mana intan terbentuk. Yang kedua, ada penambangan, di mana adanya dua jenis penambangan, yaitu pertama penambangan terbuka dan penambangan di bawah tanah. Yang ketiga, ada penghancuran dan pemisahan dengan menggunakan gravitasi, X-ray, dan lain-lain. Yang keempat, pencucian untuk membersihkan intan dari lumpur dan pasir. Yang kelima, sortir dan pemrosesan. Intan dipilih berdasarkan ukuran, warna, dan kejernihan. Yang keenam, atau yang terakhir, adalah distribusi dan perdagangan. Untuk intan, yang saya temukan hanya berdasarkan warna. Untuk marmer memiliki proses eksploitasi. Yang pertama, eksplorasi atau mencari lokasi tambang. Yang kedua, adanya pembukaan lahan tambang. Yang ketiga, penambangan menggunakan gergaji kawat, baja, berlian. Yang keempat, adanya pemotongan dan pembentukan. Yang kelima, pengangkutan dan distribusi. Untuk macam-macam marmer berdasarkan warnanya ada white marble, black marble, dan lain-lain. Untuk berdasarkan asal pembentukan ada marmer kristalin, marmer dolomit, marmer travertine, dan terakhir ada onyx marmer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan persebaran intan dan marmer di Indonesia. Yang pertama itu persebaran intan di Indonesia. Intan di Indonesia banyak ditemukan di Pulau Kalimantan, terutama di bagian selatan dan tengah. Dan berikut daerah penghasilan intan. Yang pertama itu ada di Martapura atau Kalimantan Selatan. Daerah ini terkenal sebagai penghasilan intan terbesar di Indonesia. Yang kedua itu ada Banjarbaru atau Banjarmasin yang berada di Kalimantan Selatan. Nah, intan ini juga terdapat aktivitas penambangan intan rakyat. Yang ketiga itu ada di Sungai Barito atau di Kalimantan Tengah. Beberapa wilayah di sekitar ini, aliran sungai ini sangat mengandung batuan yang mengandung intan. Lalu faktor geografisnya itu ada intan terbentuk dari karbon yang mengkristal di tekanan dan suhu tinggi. Lalu yang kedua itu ada biasanya ditemukan di batuan Kimbrite atau aliran sungai. Lalu yang kedua itu ada persebaran marmer di Indonesia. Daerah persebaran marmer di Indonesia itu ditemukan di daerah pegunungan kapur atau karst di Indonesia, terutama di daerah yang pertama itu ada di Tulungagung, Jawa Timur. Penghasilan marmer paling terkenal di Indonesia banyak digunakan untuk bangunan dan kerajinan. Yang kedua itu ada di Trenggalek dan Pacitan atau di Jawa Timur tempatnya, yang masih satu jalur dengan daerah Kapur, Tulungagung. Yang ketiga itu ada di Lampung dan Sumatera Barat. Nah, terdapat marmer dari penghasilan metamorfosis batu kapur. Lalu yang keempat itu ada di Aceh atau Nusa Tenggara Barat. Nah, juga ditemukan dengan cadangan marmer dalam jumlah yang cukup sangat besar. Lalu faktor geografisnya itu marmer terbentuk dari batuan kapur atau gamping yang mengalami tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi. Nah, lalu yang kedua itu ada karena proses ini daerah yang memiliki banyak batu kapur dan aktivitas tektonik atau lipatan pegunungan yang cocok untuk menghasilkan marmer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan dari bahan mentah ke produk yang sudah jadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat intan. Intan biasanya dominan sebagai bahan dasar berlian seperti gelang, cincin, dan kalung. Tetapi intan juga bisa digunakan untuk sebagai alat potong, bor, gerinda, pengasah, dan konduktor panas. Selanjutnya ada manfaat marmer. Marmer bisa digunakan untuk konstruksi dan dekorasi, seperti elemen interior, itu ada lantai, dinding, meja dapur, atau bathtub. Terus ada juga elemen eksterior, itu untuk paving block dan pelapis dinding. Selanjutnya, dia tuh isolator yang baik, membantu menghemat biaya dari suhu udara yang panas, di dalam itu bisa dingin, atau menjaga suhu ruang. Selanjutnya bisa dijadikan seni dan kerajinan. Bisa dijadikan patung atau monumen, atau bisa juga dijadikan sebagai batu nisan yang di atas kuburan.
Intan. Yang pertama, saat digali. Poin yang pertama, kerusakan ekosistem. Penambangan intan, terutama tambang terbuka, merusak hutan dan habitat hewan. Poin yang kedua, erosi tanah. Penggalian besar-besaran menyebabkan tanah mudah longsor dan hilangnya lapisan subur. Poin yang ketiga, pencemaran air. Lumpur dan bahan kimia seperti merkuri atau sianida jika digunakan mencemari sungai. Pekerja anak dan eksploitasi manusia juga sering menjadi isu sosial di daerah tambang intan. Yang kedua, saat diolah. Poin yang pertama, penggunaan energi tinggi. Pemotongan dan pemolisan intan membutuhkan mesin berenergi besar. Poin yang kedua, limbah industri. Serbuk hasil pemotongan bisa mencemari udara jika tidak dikelola. Yang ketiga, saat dibawa atau transportasi. Poin yang pertama, emisi karbon. Pengangkutan dari lokasi tambang ke pabrik dan pasar menggunakan bahan bakar fosil. Poin yang kedua, resiko penyelundupan. Kadang terjadi perdagangan ilegal yang memperburuk pengawasan lingkungan. Marmer. Yang pertama, saat digali. Poin yang pertama, kerusakan landscape. Penambangan marmer memotong bukit dan tebing, merusak pemandangan alam. Poin yang kedua, kehilangan vegetasi. Pohon-pohon ditebang agar alat berat bisa masuk ke area tambang. Poin yang ketiga, debu dan kebisingan. Alat pemotong menghasilkan polusi udara dan suara. Yang kedua, saat diolah. Limbah cair dan serbuk. Pemotongan marmer menghasilkan lumpur batu yang mencemari air jika dibuang sembarangan. Poin yang kedua, konsumsi air tinggi. Proses pemolasan marmer butuh banyak air. Yang ketiga, saat dibawa. Poin yang pertama, emisi gas buang. Pengangkutan menggunakan truk atau kapal meningkatkan polusi udara. Poin yang kedua, kerusakan jalan. Marmer berat sehingga truk pengangkut dapat merusak jalan di sekitar tambang. Yang keempat, saat digunakan. Poin yang pertama, sisa potongan marmer. Pembuangan limbah padat jika potongan tidak digunakan kembali tidak berdampak besar saat digunakan di bangunan, tapi dampak awalnya sangat besar di tahap penambangan. Kami dari kelompok 4 Geografi 1 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.